Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din, azakumullah. Kita akan bahas tentang masalah darah, dan ini merupakan masalah yang penting. Ya. Dan masalah darah, masalah perkara yang pertama kali diadili oleh Allah di hari kiamat nanti. Masalah darah pertama kali Allah akan adil pada hari kiamat. Kalau hubungan antara manusia dengan Allah pertama kali sholat, tapi hubungan antara manusia dengan manusia pertama kali dalam masalah darah. Nabi bersabda SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama akan diputuskan antara manusia dengan manusia pada hari kiamat adalah masalah darah. Adapun hubungan antara manusia dengan Allah, salat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah darah. Jadi masalah darah ini masalah besar yang terjaga dalam Islam, dan darah seorang muslim lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah yang mulia. Dan orang yang menumpahkan darah seorang muslim, maka ini perbuatan kufur. Menumpahkan darah seorang muslim dosa besar yang paling besar. Menumpahkan darah seorang muslim seolah-olah menumpahkan darah seluruh manusia. Menumpahkan darah seorang muslim diancam dengan azab neraka jahanam, dan orang itu disiksa selama-lamanya dalam neraka jahanam. Dilaknat dia oleh Allah dan disediakan siksa yang pedih. Dan orang yang menumpahkan darah seorang muslim diancam dengan tidak diampuni dosanya. Diancam tidak diampuni dosanya. Jadi disamakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang menumpahkan darah seorang muslim itu dia seperti orang yang berbuat kesyirikan, nggak diampuni dosanya. Allah enggan untuk menerima taubatnya orang yang jelas mati dalam keadaan kafir, nggak diterima. Yang kedua, orang yang membunuh seorang muslim. Jadi hukumannya berat ini. Makanya kita bahas masalah ini karena kalau kita lihat sekarang banyak orang-orang yang memang meremehkan masalah darah. Dan ini masalah fitnah. Gampang-gampang menghalalkan darah kaum muslimin. Masalah kecil. Jadi masalah perkataan yang dia nggak suka, orang itu dibunuh. Masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah warisan. Kadang-kadang juga masalah demo. Banyak korban kaum muslimin yang terbunuh dengan sebab itu. Ini bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi kita wajib berhati-hati. Masalah darah ini masalah besar yang nggak boleh sampai darah seorang muslim tumpah, nggak boleh. Orang kalau bawa panah, kata Nabi, barang siapa yang bawa panah itu kan tajam. Kata Nabi, tutup dia. Jangan sampai kena seorang muslim, nggak boleh kena. Atau kita ada bawa pisau atau pedang, disuruh masukkan ke sarungnya. Jangan sampai terkena kepada seorang muslim. Gak boleh. Orang umpamanya ribut antara seorang dengan seorang, dia ngancam dengan pisau, gak boleh, hukumnya haram. Ngancam aja dengan pisau gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Bahkan Nabi mengatakan, man hamala alaina silah falaysa minna. Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, bukan termasuk golongan kami. Mengangkat senjata aja gak boleh. Menunjukkan pisau aja kepada orang mukmin, mengancam, gak boleh, hukumnya haram. Apalagi sampai membunuh. Makanya kalau kita lihat di sini, darah seorang muslim ini sangat mulia. Bahkan Nabi ketika Hajjatul Wada', Nabi bersabda, kita melihat di halaman 15, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidul ghaib. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian adalah haram, terpelihara
antara sama kalian sebagaimana keharaman hari ini, bulan ini, di negeri ini, dan hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Bakrah. Nabi juga bersabda SAW, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Haram darahnya nggak boleh tumpahkan, nggak boleh dibunuh, kecuali dengan jalan yang hak. Nanti saya akan jelaskan tentang jalan yang hak. Kemudian haram hartanya, nggak boleh diambil harta seorang muslim, nggak boleh. Nggak boleh juga orang dia hutang nggak bayar, nggak boleh, akan dituntut sampai hari kiamat. Begitu juga haram kehormatannya, nggak boleh dia dituduh dengan tuduh berzina atau tuduhan-tuduhan yang lain yang merobek kehormatannya dia, nggak boleh, hukumnya haram. Bahkan kehormatan seorang muslim ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh dirobek kehormatannya. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, masalah darah ini, kata Nabi SAW, dunia ini seisinya ini hancur itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Nabi bersabda SAW, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan insya Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih dari Imam Nasai dari Abdullah bin Amr. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya. Terbunuhnya seorang muslim lebih berat urusan insya Allah daripada lenyapnya dunia. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga nabinya Muhammad SAW memuliakan darah seorang muslim, nggak boleh dibunuh. Kalau sekarang banyak sekali orang dalam masalah apa aja sudah mengancam dengan bunuh. Kadang-kadang perbedaan paham udah saling menyerang, nggak boleh. Perbedaan paham sejak zaman dulu sudah ada perbedaan paham, tapi dengan menyerang, mengancam, itu kan nanti yang terbunuh orang muslim, sama-sama muslim dengan pemahaman yang beda, orang muslim kemudian saling membunuh, nggak boleh dalam Islam, hukumannya dosa besar. Kata Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah fasik, perbuatan dosa. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kufur. Memerangi seorang muslim adalah kufur. Maka nggak boleh membunuh seorang muslim. Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Nabi SAW pernah melihat Ka'bah. Artinya waktu tawaf, Nabi mengatakan kepada Ka'bah itu, kata Nabi, ma atyabaki wa atyaba rihaki ma a'zamaki wa a'zama hurmataki walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la hurmatul mu'min a'zamu indallahi hurmatan minki. Betapa bagusnya dirimu wahai Ka'bah, betapa harum aromamu, serta betapa besar nilai dan kehormatanmu. Namun demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan dirimu, baik harta maupun jiwanya. Kalau Ka'bah dia sebagai kiblat kaum muslimin, cuma satu kehormatan, mulianya Ka'bah ini. Tapi orang muslim kata Nabi tiga kehormatannya: darahnya, kemudian hartanya, jadi darahnya, kemudian hartanya, dan kehormatannya. Tiga. Seperti yang Nabi sebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Tiga. Kalau Ka'bah cuma satu. Makanya lebih mulia kehormatan seorang muslim. Padahal Ka'bah ini kiblatnya kaum muslimin, yang wajib dimuliakan Ka'bah ini. Tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Ini sabda Rasulullah SAW. Ini sabda Rasulullah SAW.
Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, orang mukmin yang tidak melukai mukmin lainnya, yang tidak menumpahkan darah seorang mukmin, dia akan mengalami ketenangan dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya, ketentraman. Beda dengan orang yang pernah menumpahkan darah, melukai orang mukmin atau menumpahkan darah orang mukmin. Itu nggak akan ada ketenangan dalam hidupnya selama-lamanya. Nabi bersabda, untuk melihat, Nabi SAW bersabda di halaman 20, untuk melihat, la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Di sini disebutkan seorang mukmin berada dalam kelapangan agamanya, luas agamanya, lapang, tenang, bahagia hidupnya, selama dia tidak melukai seorang mukmin dan tidak menumpahkan darah. Tapi ketika dia melukai orang mukmin dan menumpahkan darahnya, maka sempit dadanya dia. Sempit dadanya dia, dan dia tidak akan bahagia hidupnya. Orang yang pernah membunuh seorang muslim, dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tidak pernah. Sempit dadanya. Jadi apabila seorang menumpahkan darah seorang muslim yang diharamkan, maka akan sempit hatinya, sempit dirinya, sempit kehidupannya, dan dia senantiasa bayang-bayangi dengan ketakutan. Siapa aja, antum bisa tanyakan kepada siapa aja yang pernah menumpahkan darah seorang muslim. Dia preman, dia jagoan, dia polisi, dia tentara, dia densus, atau apa aja. Ketika dia menumpahkan seorang muslim, nggak akan bahagia hidupnya, tidak akan bahagia. Ini sabda Rasulullah SAW. Tidak akan bahagia dia hidupnya, kecuali kalau dia taubat dengan taubatan nasuha. Itu pun perlu syarat-syaratnya. Berat masalahnya, bukan masalah kecil. Bayangkan Nabi mengatakan dunia ini semuanya hancur, itu lebih ringan dosanya dengan membunuh seorang muslim. Coba antum bayangkan, dunia ini seisinya hancur, ya, dengan terbunuh seorang muslim, itu masih lebih ringan hancurnya dunia. Lebih besar dosanya membunuh seorang muslim. Berat hukumannya. Makanya peringatan untuk semuanya ini, untuk kita semuanya, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, siapa aja. Jadi nggak boleh sembarangan. Apakah dia preman, dia polisi, dia tentara, densus, nggak boleh sembarangan membunuh seorang muslim. Berat hukumannya, dunia akhirat berat hukumannya. Kemudian kita lihat ayat-ayat. Di sini Allah menyebutkan tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di muka bumi ini. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang surah Al-Maidah ayat 32 bahwa Allah menyebutkan seolah-olah dia membunuh seluruh manusia disebabkan pertama, dia telah durhaka kepada Allah Azza wa Jal dan durhaka kepada Rasulnya SAW, yaitu dia telah menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia telah berada pada posisi yang layak untuk dihukum qisas, yaitu dihukum mati. Ketiga, dia telah lancang dalam menumpahkan darah yang diharamkan. Jadi apabila membunuh orang lain tanpa alasan yang diperolehkan syariat, seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi Allah menyebutkan kalau orang membunuh seorang mukmin satu sama dengan membunuh seluruh manusia. Di sini disebutkan, kita bahas ayat ini,
Di sini disebutkan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh jiwa tanpa disebabkan karena membunuh orang lain atau tanpa membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkannya, seolah-olah menghidupkan semua manusia. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang yang membunuh jiwa bukan karena jiwa. Maksudnya dia membunuh itu bukan karena qisas. Kalau dia membunuh jiwa karena qisas, atau memang dia berhak untuk dibunuh, dan yang membunuh ini juga bukan kita tapi ulil amri. Yang membunuh adalah ulil amri. Atau dia membuat kerusakan di muka bumi. Dia membunuh bukan karena orang itu membuat kerusakan, maka seolah-olah dia membunuh semua manusia. Karena kehormatan seorang muslim itu wahidah. Dan barang siapa yang menghidupkan, atau maksudnya di sini menghidupkan, menyelamatkan seorang mukmin, seolah-olah dia menyelamatkan seluruh manusia. Umpamanya ada seorang yang ribut antara orang yang dua-duanya akan saling membunuh, ada kita menengahi sehingga orang itu tidak jadi saling membunuh, maka seolah-olah kita menghidupkan seluruh manusia. Ganjarannya besar itu. Mendamaikan orang yang berselisih aja itu afdhalus shadaqah. Sedekah yang apalagi mendamaikan orang yang akan membunuh, itu besar ganjarannya. Kita lanjutkan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addalahu 'adzaban 'azima." Allah menyebutkan wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Fajazauhu jahannam, balasan negara jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa adalahu 'adzaban 'azima, Allah sediakan bagi dia azab yang pedih, azab yang besar. Antum lihat di ayat ini ada 5 hukumannya bagi orang yang membunuh seorang mukmin. Yang pertama, dia akan dibalas dengan azab neraka jahanam. Fajazau jahannam. Yang kedua, dia kekal dalam neraka, khalidan fiha, kekal dalam neraka. Yang masalah kekal ini juga khilaf di antara ulama. Yang ketiga, Allah Ta'ala murka kepadanya, wa ghadiballahu 'alaihi. Yang keempat, wa la'anahu, Allah laknat dia. Yang kelima, wa adalu 'adzaban 'azima, Allah menyediakan baginya azab yang besar. Bahkan sebagian ulama dengan dasar ayat ini, orang yang membunuh seorang mukmin enggak ada taubat bagi dia. Di antara pertama kali yang berpendapat demikian Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas ditanya, bagaimana pendapat engkau dengan seorang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja? Ibnu Abbas membacakan ayat ini sampai orang itu mengatakan lagi, bagaimana kalau dia taubat? Dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, kemudian dapat petunjuk. Kata Ibnu Abbas, bagaimana ditaubat? Bagaimana dia taubat? Sedangkan Allah menyebutkan bahwa dia kekal dalam neraka jahanam. Allah murka, Allah melaknat dia, Allah sediakan azab yang pedih. Ini pendapat Ibnu Abbas yang pertama. Tapi kemudian setelah itu Ibnu Abbas juga termasuk pendapat yang belakangan menyebutkan diterimanya taubat. Artinya awal ini untuk mengancam orang supaya apa? Orang tidak mudah-mudah dalam masalah darah kaum muslimin. Tidak bermudah-mudah tentang masalah darah kaum muslimin. Enggak boleh menjelekkan kaum muslimin, enggak boleh merusak darah mereka, enggak boleh. Enggak boleh mencemarkan nama baik mereka, apalagi membunuh enggak boleh. Nabi juga bersabda SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitalu kufur. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Jadi mencaci maki seorang muslim fasik dan memeranginya adalah kufur. Kemudian orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa alasan dan menggunakan syariat, maka ia tidak termasuk ibadur rahman, tidak termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Bahkan ia mendapatkan hukuman yang berat, dilipat gandakan azabnya dan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa menumpahkan darah seorang muslim termasuk dosa besar yang paling besar. Antum lihat hadisnya di halaman 28. Nabi bersabda SAW, "Lau anna ahlas sama'i wal ardi ishtaraku fi damin mu'minin la akabbahumullahu fin nar." Seandainya penduduk langit dan penduduk bumi bersekutu berkumpul untuk membunuh seorang muslim, niscaya Allah akan menyeret mereka semuanya masuk dalam neraka. Hadis ini sahih li ghairihi, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi kalau ada masyarakat yang nggak senang dengan seseorang, kemudian orang itu orang muslim dibunuh, maka semuanya akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam satu hadis Nabi menyebutkan dosa besar, tapi dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dosa besar yang paling besar. Tentang dosa besar Nabi sebutkan, antum lihat di halaman 29 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs wa aququl walidain wa qauluz zur au qala wa syahadatuz zur." Nabi SAW bersabda, dosa besar yang paling besar yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa. Yang ketiga, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, berkata dusta atau menjadi saksi palsu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada yang lain. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik, syirkun akbar. Dan ini nggak boleh. Perbuatan dosa besar yang paling besar, yang Allah nggak akan ampuni. Yang kalau dia berbuat syirik itu akan menghapuskan seluruh amalnya. Dan orang yang berbuat syirik kalau mati dalam keadaan syirik, maka diharamkan bagi dia sorga. Haram. Seluruh amalnya hapus dan diharamkan sorga. Ini syirik. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa. Dosa besar yang paling besar, membunuh jiwa. Karena darah kaum muslimin mulia di sisi Allah Taala, nggak boleh ditumpahkan. Ketika ditumpahkan, Allah murka kepada mereka. Seperti tadi yang sudah kita baca ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah itu murka, Allah melaknat, Allah hukum dia dengan hukuman kekal dalam neraka, dan Allah akan sediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang membunuh seorang muslim. Maka jangan sekali-kali kita niat mengancam orang dengan pisau atau yang lain, nggak boleh. Itu hati-hati. Yang ketiga, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini pun dosa besar yang paling besar. Durhaka pada orang tua. Maka antum ingat, jangan sekali-kali durhaka pada orang tua. Hukumnya haram. Dosa besar yang paling besar. Anak yang durhaka tidak akan bahagia hidupnya. Anak yang durhaka pada orang tua nggak akan barokah hidupnya. Mesti banyak problem hidupnya. Mesti banyak problem. Problem dia, istrinya, anaknya, rumah tangganya, mesti problem. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tuanya. Kemudian yang keempat, yaitu perkataan dusta atau menjadi saksi palsu. Dan ini banyak sekarang ini orang-orang yang menjadi saksi palsu. Ini juga termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa orang yang membunuh seorang muslim itu nanti orang muslim ini yang dibunuh akan datang kepada Allah pada hari kiamat. Antum lihat hadisnya di halaman 31 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, yaji'ul maqtulu bil qatil yaumal qiyamah nasiyatuhu wa ra'suhu biyadihi wa audaju tashkhabu daman yaqulu ay rabbi sal hadha fima qatalani. Pada hari kiamat
korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Jadi orang yang membunuh dengan yang dibunuh itu dihisap pertama kali pada hari kiamat nanti. Kalau bicara yang pertama kali dihisap, yang hubungan antara manusia dengan Allah, yang pertama kali apa? Salat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisap pertama kali seorang hamba itu masalah salat. Kalau salatnya baik, seluruh amalnya baik. Kalau salatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kemudian yang berhubungan antara manusia dengan manusia, masalah darah. Nanti yang membunuh dengan yang dibunuh pertama kali datang kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian yang terbunuh mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, jadi dalam keadaan karena dia pernah disembelih umpamanya, dipotong kepalanya di tangannya ada, dalam keadaan berdarah-darah. Dia katakan kepada Allah, ya Allah, tanya kepada orang ini yang membunuh saya ini, kenapa dia bunuh saya? Alasan apa dia bunuh saya? Jadi di sini disebutkan pada hari kiamat korban pembunuhan akan datang bersama pelaku pembunuhan. Ubun-ubun dan kepala si korban berada di tangannya dengan darah yang masih mengucur dari urat-urat lehernya. Si korban berkata, ya Rabb, tanyakan kepada orang ini, mengapa ia membunuh aku? Apa alasan membunuh aku? Dan gak bisa jawab orang itu, gak bisa jawab. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dan dikekalkan dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi antum perhatikan dalam syariat Islam yang sangat indah agama Islam ini, membunuh orang kafir aja nggak boleh. Orang kafir dalam artian orang kafir yang dalam pemerintahan Islam. Artinya dia punya perjanjian atau dia masuk aman, diamankan oleh pemerintah, maka nggak boleh dibunuh. Atau yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah, nggak boleh dibunuh. Kalau dia dibunuh, maka orang itu tidak akan mencium aroma sorga. Antum lihat Nabi bersabda SAW, man qatala mu'ahadan lam yurih atau lam yarah ra'iyatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium aroma sorga. Padahal sungguhnya aroma sorga akan dapat tercium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr. Ini orang kafir aja nggak boleh dibunuh. Ini kafir yang dapat keamanan, bukan kafir harbi dalam peperangan. Kalau ada peperangan antara muslim dengan orang-orang kafir, ya dibunuh mereka. Di mana aja mereka ada, bunuh mereka. Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Jadi faqtuluhum haitsu wajadtumuh, bunuhlah mereka di mana kalian mendapatkan mereka. Ini dalam peperangan antara muslimin dengan kafirin. Di dalam kondisi tidak perang, seperti di kita ini banyak orang-orang kafir, tetangga kita orang kafir, nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Orang yang membunuhnya tidak akan mencium aroma sorga. Orang muslim membunuh orang kafir nggak mencium aroma sorga. Itu orang kafir yang dibunuh. Sekarang kalau yang dibunuh orang muslim, lebih besar lagi dosanya. Ya, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, supaya berhati-hati, jangan sampai bermudah-mudah dalam menumpahkan darah kaum muslimin atau mengancam seorang muslim atau menakut-nakuti seorang muslim, nggak boleh. Ini pembahasan ini untuk semuanya, untuk kita semuanya kaum muslimin, untuk pemerintah, untuk para pejabat, untuk polisi, tentara, untuk partai atau yang lainnya. Ini hati-hati masalah darah. Hukumannya berat di dunia dan juga nanti di akhirat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.